Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin wal faizin wal ghanimin was salimin wal makrurin ila ana wa antum bi khairin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli asrafas sholati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin raufur rahim. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih bisa duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa duduk bersimpuh di masjidnya Allah Subhanahu wa taala dengan melantunkan gema, takbir, tahmid, tahlil, tasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan sebuah tanda bahwasanya bulan yang sangat kita cintai, bulan yang sangat kita nanti-nantikan, bulan yang sangat kita rindu-rindukan, pada hari ini bulan itu telah pergi meninggalkan kita semuanya. Di dalam hati kita terbesit, ya Rabb, jika bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir bagiku, ya Rabb, maka jadikanlah bulan Ramadan ini bulan pengampunan bagi segala dosa-dosaku. Dan jika Engkau masih memberikan kesempatan kembali kepadaku, ya Rabb, maka bimbinglah diriku, berikanlah hidayah kepada diriku, berikanlah kekuatan kepada diriku, sehingga diriku menjadi orang yang taat kepadamu dan bisa kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita semuanya. Dan pada bulan Ramadan Allah berseru sebanyak 3 kali di dalam setiap harinya. Yang pertama, adakah orang yang meminta ampunan, maka Allah akan mengampuni. Dan adakah orang yang meminta taubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Dan adakah orang yang punya permintaan, maka Allah akan kabulkan doa-doanya atau permintaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan pada bulan Ramadan pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Akan tetapi pada hari ini pintu rahmat hanya terbuka bagi orang-orang yang diberikan syafaatnya Allah. Pintu azab terbuka bagi yang berlumur dosa. Siksa kubur sebelumnya diringankan dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Pada hari ini mereka kembali disiksa kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh.
Dan setan-setan ketika bulan Ramadan dibelenggu, tapi pada hari ini setan-setan dilepaskan kembali untuk menggoda manusia. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamnu'an yakulu sanata kullaha. Jikalau umatku mengetahui kebaikan yang terkandung dalam bulan Ramadan, niscaya dia ingin sepanjang tahun bulan Ramadan keseluruhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi apakah ada jaminan untuk kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan? Kaum muslimin yang saya cintai, kita lihat yang dulunya orang-orang yang kita sayangi, ayah kita, ibu kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, yang dahulunya kita bersama-sama, yang dahulunya kita cium tangannya, mereka telah mendahului kita, dan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan kita merasakan sepertinya ada yang kurang di saat hari raya, di saat hari kemenangan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini 1 Syawal, malaikat Jibril selalu berdoa yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 doa malaikat Jibril yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya Allah, jangan Engkau terima sholat, puasa dan zakatnya orang-orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doanya malaikat Jibril? Orang-orang yang durhaka terhadap orang tuanya, orang-orang yang tidak mau menghormati orang tuanya, orang yang tidak mau membahagiakan kedua orang tuanya. Dan kita apakah menjadi orang yang durhaka? Oh, anak-anak yang selalu membuat susah orang tuanya, anak-anak yang selalu membuat air mata ibu kita, ayah kita menetes di pipinya. Wahai anak manusia, wahai anak Adam, jangan sampai kita mendapatkan doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW, dan itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi orang tua kita masih ada, tentunya kita akan membahagiakannya. Tentunya manusia, seorang anak tidak luput dari kesalahannya. Maka mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya, segeralah bahagiakan kedua orang tuamu dengan ucapan lemah lembutmu, dengan mengucapkan permohonan maaf kepada orang tuamu, sehingga orang tuamu terharu meneteskan air mata kebahagiaan karena melihat anak-anaknya yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan malaikat Jibril juga berdoa yang kedua, ya Allah, jangan Kau terima sholat, puasa, zakatnya orang-orang yang durhaka terhadap suaminya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Allah memperlihatkan neraka yang penghuninya banyak perempuan daripada laki-laki. Apakah dia tidak sholat ya Rasul? Apakah dia tidak rajin mengaji? Apakah dia tidak membayar zakat? Apakah dia tidak beribadah? Lantas kenapa ya Rasul? Huna yakfurna asyir. Kebanyakan perempuan itu tidak pandai berterima kasih kepada suaminya, durhaka terhadap suaminya, dan tidak pandai menjaga lisannya. Maka belajarlah untuk menerima apa adanya, jangan ada apanya.
Kalau kamu menilai ada apanya, suatu saat dia akan jatuh, dia akan bangkrut, maka kamu akan membahas semua kekurangan dan kesalahannya. Ketahuilah wahai para istri, bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baiknya manusia pasti ada buruknya, dan seburuk-buruknya manusia pasti ada baiknya. Kaum muslimin sedang sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat Jibril juga berdoa yang ketiga. Ya Rabb, ya Allah, jangan engkau terima sholat, puasa, zakatnya orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika tanganmu terluka karena pisau, lambat laun pasti akan sembuh. Tapi jika lidahmu melukai orang, sampai mati pun tak akan terobati. Waktu tangan berjabat mengalir dosa-dosa keduanya, maka di hari yang fitrah ini kita kembali suci. Jika kuku yang panjang, jangan jari-jarinya yang dipotong. Jika ada masalah sesama kita, yang dibuang adalah masalahnya, bukan silaturahminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam keadaan fitrah, yang kita harapkan adalah jiwa-jiwa yang tenang, sehingga kita kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Kita membawa jiwa-jiwa yang tenang dan akan mendapatkan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepadaku, engkau akan menjadi hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sedang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika jiwa-jiwa yang tenang sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa-jiwa yang tenang akan mendapatkan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghirup udara segar, hidup di dalam dunia, bahwasanya dunia ini adalah ladang amal, dan akhirat nanti kita akan memetiknya atau memanennya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menggunakan kesempatannya. Orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatannya. Kita tidak akan tahu ajal kapan akan datang. Kita harus menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, agar supaya kita kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa-jiwa yang tenang dan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa qul bifir warham wa anta khairur rahimin.